Selamat siang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat. Di episode kali ini, kita akan membahas dan menganalisa bersama mengenai kitab Kejadian pasal ke-21. Di pasal ke-21 ini, semuanya terdiri dari 34 ayat. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Oleh LAI diberi subjudul Ishak lahir. Saya bacakan dari ayat pertama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air, dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah.
Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu, orang menyebutkan tempat itu Beersheba karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Begitulah keseluruhan 34 ayat di Kejadian 21 ini. Jika Anda telah menyiapkan Alkitab Anda, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat melihat bahwa oleh LAI, terjemahan baru di pasal 21 ini, terdiri dari 3 macam perikop yang masing-masing diberi subjudul oleh LAI. Yang pertama, Ishak lahir. Yang kedua, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Dan yang ketiga, perjanjian Abraham dengan Abimelek. Satu pasal terdiri dari 3 macam kejadian yang berbeda dan kemudian ditaruh menjadi satu pasal. Sementara jika kita menganalisa, kita akan tahu bahwa cerita ini memang amburadul, tidak karuan seperti yang sudah saya jelaskan, saya ceritakan di episode terdahulu. Di sini bukannya saya mau sok pinter atau bagaimana, tapi saya menganalisa, kita akan membincangkan ini berdasarkan apa yang tertulis secara literal dari LAI sendiri. Yuk, sekarang kita bahas dari ayat pertama. Di ayat pertama ini kita lihat bahwa Tuhan memperhatikan Sarah sebagaimana yang difirmankannya. Dan Tuhan memenuhi janjinya. Sehingga di ayat kedua ini Sarah mengandung dan melahirkan anak laki-laki bagi Abraham. Kemudian di ayat ketiga Abraham menamai anaknya itu Ishak. Sebagaimana yang Tuhan perintahkan di kejadian sebelumnya. Di pasal sebelumnya Tuhan sudah memberikan perintah untuk memberi nama kepada anaknya yang lahir dari Sarah dengan nama Ishak, yang artinya tertawa. Di ayat keempat, ini kemudian Abraham menyunat Ishak ketika berumur 8 hari. Sementara ini Abraham berusia 100 dan Sarah sendiri berusia 90 tahun. Ini berarti nenek-nenek melahirkan anak. Ya, Anda bayangkan sendiri seorang nenek-nenek melahirkan anak di usia tuanya. Ini saya membayangkan jika kita masih berlanjut, terkena dampak dari Sodom Gomora, mungkin saya akan berpikir agak jorok sedikit bagi Anda semua. Bayangkan nenek-nenek yang sudah keribut melahirkan anak. Ini memang membuat kita ketawa semua. Mengapa? Air susunya itu bagaimana? Apakah masih bisa keluar? Secara metabolisme memang seorang yang mengandung air susu, kelenjar susunya akan berfungsi. Walaupun Sarah sendiri sebenarnya sudah mati haid. Dia sudah mengalami menopause. Tapi ketika Tuhan membuka rahimnya dan dia melahirkan, pastinya secara ilmiah kedokteran, kelenjar susunya pun akan berfungsi. Persoalannya adalah dia nenek-nenek usia 90 tahun. Apakah kemasan air susunya itu bagus, menarik, atau keriput?
Ya, ini menjadi bahan guyonan ya untuk kita para bapak-bapak dan mungkin juga mak-mak. Kita membayangkan nenek-nenek usia 90 tahun. Yang saya tahu selama ini seorang nenek-nenek yang masih kesep begitu ya, yang masih nampak wow, ya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau Anda pernah browsing di internet, mungkin Anda tahu mengenai istri dari Presiden pertama kita, Presiden Soekarno, mempunyai seorang istri bernama Dewi Soekarno. Dewi Soekarno ini sudah termasuk nenek-nenek ketika dia berfoto yang sedikit erotis waktu itu untuk album. Kalau saya tidak keliru, bernama Suga. Di situ memang tampilannya masih seronok bagi seorang yang berusia sudah di atas 60 tahun. Tetapi jika kita melihat seorang nenek berusia 90 tahun, ya silakan Anda berpikir sendiri. Memang ini nampak menggelikan. Bahkan Sarah sendiri di ayat ke-6 berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ya, bagi kita memang ini menggelikan. Tetapi dipandang dari hal yang lain, ini justru bagi kita semua harusnya merasa prihatin dan kasihan terhadap Abraham dan Sarah. Di usianya yang sudah begitu lanjut, 90 dan 100 tahun, harus mengasuh seorang bayi. Bayangkan sendiri jika Anda sudah berusia tua, apakah Anda dapat untuk mengasuh seorang bayi? Oh no! Bagi saya ini justru kasihan sekali. Maka dari itu kadang saya sendiri harus merenungkan bahwa yang dikatakan di Alkitab sebagai berkat anugerah, nampaknya berkat anugerah. Namun sesungguhnya apa yang kita terima itu adalah satu hal yang menyusahkan. Bayangkan jika Anda usia tua lanjut dan Anda menerima bayi yang Anda lahirkan. Bukankah ini merepotkan? Apakah itu bisa disebut anugerah? Ya, kita harus merenungkan lebih seksama. Jika Anda diolok-olok tadinya, jika Anda seorang mak-mak ya, Anda diolok-olok oleh tetangga, oleh rekan Anda, guyonan, begitu bercandaan. Ah, kamu kan wanita mandul, tidak punya anak. Oke lah, dari sejak Anda menikah, Anda tidak punya anak, dan Anda diolok-olok. Tetapi ketika pada usia Anda senja, Anda melahirkan, bukankah Anda juga akan diolok-olok lagi? Jadi olok-olokan semacam itu tetap akan melekat pada Anda. Hanya versinya saja yang berbeda. Dan juga bisa diketahui dan bisa dipikirkan bahwa yang mengolok-olok Anda itu mungkin sudah meninggal dunia. Lantas jika Anda ingin menghilangkan olok-olok yang pertama bahwa Anda seorang wanita mandul yang tidak punya anak, lantas sekarang Anda melahirkan anak, melahirkan seorang bayi, pembuktian kepada siapa lagi jika yang mengolok-olok Anda juga sudah tidak ada. Itu hanya sebagai kemenangan bagi diri Anda sendiri bahwa sebutan perempuan mandul itu menyakitkan diri Anda sendiri. Dan itu terobati ketika Anda melahirkan seorang anak. Jadi sebenarnya jika kita mengabaikan olok-olok itu, ya tidak menjadi persoalan. Karena terbukti bahwa sekarang pun Sarah ditertawakan oleh karena kelahirannya dari si Ishak ini. Jadi olok-oloknya akan berbeda versinya. Jika yang pertama dia dianggap mandul, sekarang dia ditertawakan karena nenek-nenek melahirkan bayi. Dan juga kita akan melihat bahwa sebenarnya janji Tuhan kepada Abraham adalah bahwa dia akan memiliki anak cucu yang seperti bintang di langit, seperti debu tanah, seperti pasir di
laut atau di pantai. Begitu banyaknya keturunan dari Abraham. Sekarang kita melihat dengan cara yang berbeda. Kita lihat begini. Dari Anda sendiri, dari kita tarik generasi 5 ke atas dari kita. Apakah Anda masih dapat menyebutkan itu? Mungkin jika orang tua Anda masih pasti tahu. Kakek nenek Anda tahu. Tapi juga kemungkinan tidak tahu. Di zaman milenial ini, bisa jadi seseorang tidak tahu kakek neneknya. Karena mungkin dia termasuk anak yang lahir dari pergaulan bebas. Atau kemungkinan dia lahir sebagai yatim piatu. Jadi dia tidak tahu silsilah keluarganya. Tapi jika kehidupan Anda normal, dapatkah Anda menyebutkan kakek nenek buyutmu, 3 generasi di atasmu secara komplit? Ini sudah menyulitkan. Generasi keempat itu lebih susah lagi. Apalagi generasi kelima. Maksud saya begini, jika Anda sendiri mampu membuat silsilah keluarga Anda 5 ke atas, Anda tahu bahwa dari generasi yang 5 di atas Anda itu sampai kepada Anda, maka sejajar dengan Anda itu adalah sepupu-sepupu Anda. Ada berapa jumlahnya? Itu pasti sudah ratusan orang. Jadi tanpa menggunakan berkat Tuhan pun, leluhur Anda pun sudah menjadi satu bangsa. Sekarang, jika Anda sendiri seorang kakek, berarti sudah ada 8 generasi yang ada. Anda tinggal total hitung semuanya. Anda kumpulkan orang-orang tersebut. Saya jamin itu sudah satu kelurahan atau satu kecamatan. Bahkan mungkin bisa satu kabupaten. Dengan jumlah puluhan ribu, ratusan ribu orang. Anda dapat melihat di sini bahwa berkat Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan beranak cucu banyak. Apakah Abraham menikmati berkat itu? Dengan tegas saya katakan tidak. Mengapa? Abraham meninggal di usia di mana dia tidak melihat bahwa keturunannya menjadi sebuah bangsa. Begitu juga berkat yang diturunkan kepada Nuh. Nuh pun diberi berkat untuk beranak cucu yang banyak. Apakah Nuh melihat hal itu? Juga tidak. Nuh mati ketika keturunannya baru hanya puluhan orang. Apakah sudah menjadi bangsa? Jika kata bangsa itu sendiri berbeda pengertiannya dari zaman Nuh dulu dengan kita di zaman sekarang. Jadi saya bisa memberikan satu anggapan bahwa berkat Abraham, dia akan menjadi bapak segala bangsa, boleh dikata itu satu berkat yang mengambang, tidak jelas. Bahkan jika kita lihat realita yang ada, fakta yang ada sekarang, apakah benar bahwa keturunan Abraham ini menjadi bapak banyak bangsa? Kita tahu bahwa Abraham nanti akan menurunkan generasi yang disebut Yahudi. Apakah memang Abraham yang kita tahu bahwa berkat Tuhan ini turun melalui Sarah, berkatnya berlimpah ke Sarah, ini adalah bangsa Yahudi atau bangsa Israel di zaman sekarang ini. Berapa sih jumlah bangsa Israel? Dari browsing yang saya lakukan di internet, saya mendapatkan informasi dari Wikipedia bahwa bangsa Israel mempunyai populasi sebesar 7,5 juta jiwa. Dan ini masih kalah dengan penduduk kota Jakarta yang sekitar 10 juta. Itu hanya kota Jakarta. Bahkan mungkin ini kalah dengan ras Jawa di Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Tengah sendiri, ada 32 juta
4 kali lipat dibandingkan jumlah dari kaum Yahudi atau bangsa Israel. Lantas, berkat apa yang ada pada bangsa Israel ini? Apalagi jika kita membandingkan jumlah penduduk Israel dengan jumlah penduduk China. Penduduk China sekarang sekitar 1,4 miliar. Berapa kali lipatnya dibandingkan dengan bangsa Israel di zaman sekarang. Apakah bangsa Cina ini jauh lebih diberkati untuk beranak cucu yang banyak dibandingkan orang Israel? Jika kita melihat kenyataan ini, maka bisa saya katakan bahwa berkat yang diberikan bagi Abraham untuk beranak cucu yang banyak itu hanya iming-iming belaka. Karena kenyataannya dia sebagai seorang kakek akan kesulitan di dalam mengasuh anaknya ketika dia di usia yang begitu lanjut. 100 tahun mempunyai seorang bayi. Begitu juga dengan istrinya Sarah. Seorang nenek berusia 90 tahun harus mengasuh bayi, menyusui, menggendong ke sana ke sini. Bayangkan sendiri jika Anda seorang mak-mak, seorang nenek tua. Dalam usia sekarang, zaman now begini, Anda berusia 60 tahun dengan kondisi fisik yang kuat sekalipun, Anda tidak akan kuat untuk berjalan menggendong lebih dari setengah jam. Apalagi jika anak Anda sakit, rewel, minta gendong. Untuk menjaga kondisi badan Anda sendiri, Anda sudah kewalahan. Apalagi harus menggendong seorang bayi ke sana kemari. Bisa dibayangkan hal semacam ini tentunya bagi Anda semua. Ini sesuatu yang buat saya memang menggelikan. Lantas, mengapa cerita Abraham ini bahkan sampai diulang-ulang? Kita tahu beberapa kali Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, lantas memberikan janji. Yang pertama mengenai tebu tanah, kemudian pasir di laut, kemudian bintang di langit. Sampai beberapa kali Tuhan menunjukkan manifestasinya dengan istilah Tuhan berteofani. Memberikan janji kepada Abraham, memberkati anak cucunya menjadi bangsa yang besar. Abraham tidak melihat itu. Abraham tidak melihat bahwa dia akan memiliki anak cucu yang begitu banyak. Karena dia sudah mati ketika generasi yang ada ketika waktu dia hidup pun mungkin hanya kisaran 100 orang. Apakah itu bisa disebut bangsa? Ya nalarnya di mana kalau kita sekarang mendapatkan janji bahkan kita menutup mata. Apa yang dijanjikan Tuhan tidak ada. Oh no! Apakah ini yang disebut iman? Iman percaya walaupun tidak melihat. Itu adalah perkataan dari Paulus. Berarti sampai mati pun kamu hanya menerima janji. Tapi tidak pernah engkau buktikan seumur hidupmu. Apakah itu bukan satu kekonyolan? Sementara yang membuktikan bahwa engkau menerima janji itu siapa? Apakah Abraham akan meneruskan janji Tuhan ini kepada anak cucunya? Alkitab tidak pernah menuliskan hal itu. Kita akan mencoba menganalisa, menyelidiki dari pasal-pasal berikutnya. Apakah memang dari tiap generasi menerima janji seperti yang dikatakan Tuhan kepada Abraham? Apakah Abraham melakukan estafet janji Tuhan itu kepada keturunannya? Karena kita tahu jika kita melihat di sini, anak Abraham hanya 2. Satu Ismail dari Hagar dan satu adalah Ishak dari Sarah. Kita lanjut di ayat ke-8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapeh. Anak itu pastinya Ishak ya. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapeh itu. Terus Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar sedang main dengan Ishak anaknya sendiri ketika Ismail bermain dengan Ishak.
bermain. Ternyata kata bermain, sedang main dengan Ishak, kata main ini oleh LAI agak ditutupi atau disamarkan. Karena kalau saya melihat di versi yang lain, versi King James Version, di situ tertulis, "And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking." Kata mocking ini ternyata mengejek, menghina, mengolok-olok. Berarti si Ismail ini sebenarnya sedang mengolok-olok Ishak. Dan bukannya hanya main-main biasa, tapi ini ngolok-olok. Dan kalau kita lihat bahwa Ishak disapih, umur berapa seorang anak disapih? Ini sekitar setahun. Setahun, mungkin setahun lebih. Tergantung dari adat istiadat dari bangsa itu. Jadi kalau saya sendiri beranggapan bahwa Ishak ini masih di bawah usia 2 tahun. Kemudian diolok-olok oleh saudara tirinya, Ismail. Berapa usia Ismail kala itu? Jika kita runut, maka usia Ismail ini sekitar 15 tahun. Karena dia 13 tahun disunat, kemudian setelah itu turun janji Tuhan kepada Sarah. Sarah mengandung berarti tambah setahun lagi. Ya 14-15 usia dari Ismail ini. Jadi sudah remaja usia dari Ismail dan kemudian dia mengolok-olok adik tirinya. Hal ini membuat Sarah ini menjadi sebal, menjadi marah. Dan kemudian dia berkata kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku." Lihat, ini kejadian terulang lagi setelah belasan tahun yang lalu. Kita pernah membaca di Kejadian 16 bahwa Hagar pernah diusir ketika dia habis melahirkan anaknya Ismail ini. Diusir ya karena dianiaya oleh Sarah. Akhirnya Hagar melarikan diri karena dia ditindas. Sekarang kembali lagi Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar. Di ayat ke-11, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Nah, ini juga satu kata yang berbeda yang diterjemahkan oleh LAI. Jika di King James Version, bahwa sebenarnya bukan menyebalkan, tetapi membuat Abraham menjadi pedih hati. Ya, memang saya rasa lebih tepat jika perkataannya adalah membuat Abraham sedih. Mengapa? Kembali lagi terulang peristiwa dahulu kala belasan tahun yang lalu bahwa Sarah kembali menunjukkan ketidaksukaannya kepada rivalnya, kepada madunya, sehingga minta Abraham untuk mengusir istri mudanya itu. Oh no! Ini juga menunjukkan satu adegan bahwa seorang Abraham tidak mampu untuk mengelola rumah tangganya dengan baik. Dan kita pun diberi pertunjukan bahwa yang namanya Sarah bukanlah wanita yang penuh kesabaran. Ya, ada rasa cemburu, iri hati. Apakah cemburu, iri hati, bahkan mungkin dengki, ini satu tindakan yang baik? Kita semua zaman sekarang pasti mengatakan tidak. Sarah mempunyai moralitas yang kurang baik, bahkan tidak baik. Namun apa yang terjadi? Kita lanjutkan. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, ini di ayat ke-12, "Jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu." Bayangkan, ini ya, Anda analisa sendirilah ya.
Kalau kita tahu bahwa sifatnya Sarah itu juga tidak bagus. Ini juga kita lihat bahwa kejadian di episode kemarin, Abraham pun suka tipu-tipu. Mengatakan yang tidak keseluruhannya. Sehingga istrinya dinikahi oleh Firaun dan Abimelekh. Sifat Abraham ini ternyata yang tidak baik menular kepada Sarah. Sarah mempunyai sifat yang tidak baik juga. Ini seorang wanita yang judes. Tetapi apa yang terjadi? Sekali lagi kita lihat Allah justru memihak kepada orang yang modelnya begini. Apakah ini masih relevan dengan zaman sekarang dengan moralitas yang kita tahu yang sering dikhotbahkan oleh para pendeta, para teolog manapun, agama apapun, selalu mengatakan hal yang baik mengenai moral, harus begini, harus sabar, harus mengampuni dan sebagainya. Tetapi yang kita lihat di sini, Abraham berbohong, tidak mengatakan secara keseluruhan bahwa Sarah ini istrinya. Sekarang kita melihat tingkah laku Sarah kepada Hagar juga begini. Tetapi kita lihat Tuhan, sang penguasa jagat raya, justru mengatakan harus mendengarkan perkataan Sarah. Coba Anda pikirkan sendiri. Mengapa Tuhan begitu kekeh untuk tetap mendengarkan, memberi perintah kepada Abraham untuk mendengarkan perkataan Sarah? Karena alasannya di ayat ke-13. Ya, di ayat 12 dan ke-13. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi ini ada plot, ada rencana yang dibuat Tuhan supaya tidak gagal. Untuk itulah maka Abraham harus mau tidak mau mendengarkan perkataan Sarah. Dan bukan cuma mendengarkan ya. Ini mendengarkan dan menuruti. Karena apa? Ini yang terjadi di ayat ke-14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Bayangkan sendiri, ini cerita entah ngawur, entah salah nulis atau bagaimana. Yang namanya Ismail ini kan sudah remaja. Masa digendongkan, meletakkan beserta anaknya di atas bahu Hagar. Ini berarti Hagar gendong anaknya kan? Diletakkan di bahu ini nggak cuman airnya itu, yang sekirbat itu, tapi juga anaknya. Ia, ini Abraham, meletakkan itu, air yang sekirbat, beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Buset, ini juga, ya kita tahu mungkin Hagar memang tidak setua Sarah. Tapi setidaknya jika Hagar ini dinikahi, dikawini oleh Abraham di usia 30-an, maka ini sudah usia 45 tahun. Hampir 45 tahun boleh dikata begitu. Dan harus menggendong anaknya yang remaja ini. Cuman begitu doang. Nggak ada kata-kata lain, tidak dibawahi yang lain. Ini begitu teganya seorang Abraham melakukan hal tersebut. Oh no! Sudah, cuman anaknya digendongkan bersama air, kemudian diusir. Tega sekali ya seorang bapak beriman, bapak banyak bangsa, dengan segudang embel-embel, gelar, begitu tega terhadap gundinya, terhadap anaknya. Kebayang nggak jika Ismail kemudian menjadi benci kepada Abraham dan keluarganya. Dan itu terjadi permusuhan sampai sekarang.
Begitu informasinya. Ini saya cuman hanya memberikan data yang saya dengar kepada Anda semua bahwa memang Ismail ini adalah cikal bakal dari leluhurnya kaum muslim. Orang Islam leluhurnya adalah dari Ismail ini. Muhammad itu konon informasinya adalah keturunan dari Ismail. Jadi bayangkan saja jika Ismail ini diusir mentah-mentah dari rumah, tidak diberi apa-apa, hanya air yang satu kirbat begitu, mungkin satu kendi, udah diusir keluar beserta ibunya. Kejam, jahat, atau bagaimana? Ya silahkan Anda simpulkan sendiri. Ini saya cuma membacakan apa yang ada di kitab kita ini. Lucunya begini, di ayat 15, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh. Sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ menangislah ia dengan suara nyaring. Bayangkan ini si Ismail yang remaja dibuang ke semak-semak. Kalau ini mungkin balita, iyalah dibuang ke semak-semak. Tapi jika ini anak remaja, kamu buang ke semak-semak, ya dia bisa balik lagi dong. Kemudian ibunya menangis dengan suara nyaring. Anda tahu betapa luar biasanya kejadian yang dialami oleh seorang bernama Ismail ini. Luka batin yang luar biasa dahsyatnya. Jika Anda seorang psikolog tentunya dapat menganalisa dan memberikan deskripsi yang luar biasa, jelas bagi penonton di channel ini. Seorang anak remaja diusir oleh ayahnya, bapak kandungnya. Diusir gara-gara ibu tirinya tidak suka kepada dia dan ibunya. Diusir mentah-mentah, tidak dibawain apa-apa, hanya dibawain air sekirbat. Kemudian ibunya sampai menangis karena airnya habis. Luka batin yang luar biasa yang dialami oleh Ismail ini. Oleh karena tindakan kejam dari bapaknya sendiri. Sekali lagi terdengar ini di ayat ke-17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Wah, di ayat 17 ini Allah mendengar, lalu malaikat Allah berseru. Ini berarti langsung Allah memberikan perintah kepada malaikatnya. Terus malaikatnya yang ngomong, bukan Allahnya ya. Ini. Apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Kemudian ini Hagar disuruh mengangkat anak itu dan disuruh membimbing dia. Kemudian Allah membuka mata Hagar. Ini Allahnya nggak ada, tapi ini Allah dari langit. Berseru dari langit. Ini malaikatnya berarti Allah dari sono mengirimkan auranya begitu, sehingga mata Hagar terbuka, dia melihat sumur dan bisa mengambil air. Dan anaknya diberi minum. Tidak diceritakan secara detail, tapi di sini Allah menyertai anak itu. Ini di ayat ke-20. Sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kemudian tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ya, karena Hagar sendiri adalah orang Mesir. Pertanyaannya menjadi menarik begini. Dituliskan oleh LAI, diceritakan di sini bahwa ini adalah Allah dan kemudian ada malaikat Allah. Kita tahu bahwa orang Mesir itu menyembah Tuhannya adalah matahari, Ra. Dewa matahari ini adalah Tuhan bagi orang Mesir. Sekarang Hagar mendengar suara malaikat Allah. Apakah ini malaikatnya dewa matahari tersebut yang menjadi sesembahan dia? Ataukah
Tuhan yang disembah Hagar ini sama dengan Tuhan yang disembah Abraham. Kita tahu mengenai hal ini di zaman sekarang. Oleh karena begitu banyaknya penelitian mengenai Alkitab, sehingga timbul banyak tafsir dari para teolog. Bahwa orang Mesir sesembahnya adalah dewa matahari. Kemudian orang Yahudi ini menyembahnya adalah YHWH atau Yahweh. Kemudian yang lain menyembah dengan sebutan Allah. Nah, ini kita tahu bahwa orang Muslim memberi nama Tuhannya itu Allah. Dan LAI mengambil nama tersebut. Nah, ini pun masih menjadi kontradiksi sampai sekarang. Ini sudah saya kupas juga di episode terdahulu. Dan ini masih menggantung sampai sekarang. Menariknya adalah begitu. LAI sendiri akan kesulitan ketika menafsirkan ini. Siapakah Allahnya Hagar ini? Apakah Allahnya Hagar sama seperti Allahnya Abraham? Jelas sesembahannya beda karena Hagar orang Mesir. Sejak kecil pastinya dia menyembahnya adalah Ra, dewa matahari yang menjadi Tuhannya. Apalagi ketika dia diusir oleh Abraham. Dia akan bersujud menyembah kepada Tuhannya. Dan dia tidak akan menyembah kepada Tuhannya Abraham. Karena Tuhannya Abraham pun jahat. Karena membela istri tua. Tidak membela dia. Nalarnya kan begitu. Kalau kita berasumsi, ya jelas. Hagar menyembahnya Ra. Ini Tuhannya pasti Ra ini. Yang menunjukkan kuasanya. Bukan Tuhannya Abraham. Tetapi LAI justru mencontohkan ini Allah. Tuhannya orang Muslim. Asik ya. Kacaunya tambah banyak. Jadi Anda tambah bingung nantinya. Nah, kalau Anda bingung, Anda tanya gembala gereja Anda. Pak, ini yang benar gimana? Jelas Anda akan ditambah bingungkan oleh teolog Anda itu nanti. Semua akan menjadi semakin bingung. Mengapa? Karena dasarnya pun pijakan kita Alkitab ini membingungkan. Kalau Anda tahu sejarah bahwa pembuatan Alkitab ini diterjemahkan, dahulu misionaris dari luar kebanyakan masuk, yang bantu adalah orang Muslim. Dan ini memang informasinya begitu sih, saya mendengar, saya nalar, saya setuju. Makanya kata Allah sendiri ini jadinya kesulitan. Kemudian ada penelitian lebih lanjut, memang bahwa orang Kristen yang ada di Persia sana memang menyebut Tuhan dengan sebutan Allah. Jadi ya mau gimana lagi, memang itu sudah kacau balau tidak karuan. Yang satu ngeklaim begini, yang satu ngeklaim begitu. Dua-duanya ngeklaim, lah kita tahunya gimana? Mana yang lebih benar? Kita cuma menerima sampahnya doang. Anda tahu asalnya dari mana bungkusnya itu. Isinya kita juga tidak tahu, kita cuma menerima bungkus. Dan sekarang bungkusnya itu buat rebutan. Nah, isinya di mana kita nggak tahu. Lucu, tapi asik untuk dianalisa dan direnungkan. Lantas, kebingungan semacam ini bagaimanakah dari channel Sang Penghujat ini memberikan satu alternatif pemikiran? Saya katakan bahwa cerita ini nantinya saya akan tunjukkan semua cerita yang dibuat di Kejadian dari pasal pertama sampai akhir itu adalah merupakan cerita turun-temurun. Dan ini memang digunakan oleh penulis kitab Kejadian ini untuk suatu tujuan. Nah, tujuannya apa? Baru nanti saya akan jelaskan di kitab Keluaran setelah kita ada di situ. Mengapa? Karena diasumsikan, diperkirakan bahwa penulis kitab Kejadian adalah Musa. Maka tokoh Musa ini harus muncul dulu. Baru saya bisa memberikan jawaban secara lebih jelas. Mengenai perkataan Allah sendiri yang digunakan oleh LAI, ya boleh-boleh saja jika dia mengacunya kepada Kristen Ortodok.
yang ada di Syria sono. Mereka memang menggunakan kata Allah itu. Allah, kata Allah. Kemudian orang Muslim menyebut Allah. Ya sama sebenarnya, itu hanya pelafalannya yang berbeda dengan tokoh yang sama yaitu Tuhan. Padahal kata Tuhan itu adalah sebutan. Jadi kalau kita di sini yang laki-laki disebut bapak, sedangkan yang perempuan disebut ibu. Jadi bukan nama. Nah, nama Tuhan siapa? Sampai di sini pun tidak muncul. Nah, kita lanjut ya. Di ayat ke-22. Pada waktu itu Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Coba bayangkan, ini dari cerita keluarga, tahu-tahu Abimelekh muncul lagi. Ya, ini waras atau enggak, ya kita harusnya waras. Tapi ternyata yang nulis tidak waras. Mengapa tidak waras? Karena nggak ada kronologi, nggak ada waktunya. Tahu-tahu muncul lagi semacam ini. Dan ini disusun oleh bapak-bapak gereja zaman dulu. Yang konon mempunyai hikmat yang menggunung seperti yang saya katakan. Selalu di episode-episode terdahulu. Dan juga mempunyai karunia ilahi, Roh Kudus menyertai, tapi nulisnya macam begini. Ngaco. Tapi ya, karena kita nerima sampah, ya mau tidak mau kita harusnya mendaur ulang supaya bisa dipakai. Ini Abraham diceritakan bertemu dengan Abimelekh dan mereka mengangkat sumpah bahwa ini nantinya Abraham tidak berlaku curang kepada Abimelekh, kepada anak-anaknya, kepada cucu cicitnya. Mengapa? Nah ini karena memang dia sudah ditipu. Kan berlaku curang Abraham. Nah, cuman karena Abimelekh takut karena dia mimpi ditemui Tuhan dan diperingatkan akan mati, ya akhirnya mau nggak mau dia harus berdamai dengan Abraham. Ini seperti yang saya kupas di episode kemarin, bahwa ketika Anda disakiti, Anda dianiaya oleh teman Anda, saudara Anda yang memang seagama, seiman dengan Anda mau tidak mau harus berdamai dengan dia walaupun Anda benar. Ya ini yang dilakukan oleh Abimelekh. Dan kemudian Abimelekh ini juga memberikan sumur yang sudah digali oleh Abraham. Ini kemudian mereka melakukan korban dengan mengambil domba dan lembu sebagai tanda perjanjian, sebagai tanda bukti. Nah, ini juga menariknya begini. Kalau kita runut, ternyata kejadiannya harusnya adalah di ayat 22 hingga 34 ini lebih dulu. Mengapa? Karena di sini tertulis, sebab itu, di ayat ke-31, sebab itu orang menyebutkan tempat itu Berseba. Karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Jadi kata Berseba ini muncul karena adanya tanda sumpah dari Abraham dan Abimelekh. Sementara yang di ayat atasnya, ini Hagar mengembara di padang gurun Berseba. Nah, padang gurun Bersebanya muncul di ayat 14. Padahal kata Berseba ini baru disebutkan orang di ayat 31. Nah, ini satu hal yang harusnya Anda akan makin jeli nantinya. Ini yang saya maksudkan nanti muncul di kitab Keluaran baru saya bisa membahas ini. Hagar sudah ada di Berseba, di padang gurun Berseba. Bisa dituliskan begitu. Padahal kata Berseba sendiri muncul disebutkan orang di ayat 31. Itu baru muncul kata Berseba.
orang baru ngomong kata Berseba. Berarti padang gurun Berseba tadinya di Hagar itu belum ada nama. Kenapa bisa ada nama Berseba? Nah, gitu ya. Ini adalah karena tidak ada kronologi waktu. Ini sangat penting. Karena di kitab Keluaran saya baru bisa menjelaskan ini. Dan kemudian di ayat terakhir, Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri Filistin. Lihat ya, ini Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Berarti ini kan negerinya orang Filistin. Abraham sendiri ini bapak cikal bakal dari orang Israel. Dia netap di Filistin. Nah ini sekarang ini kan antara Palestina dan orang Israel ini kan sedang berebutan tempat itu. Saling aku mengakui, saling klaim itu tadi. Kalau kita orang Nasrani dengan orang Islam saling klaim mengenai kata Allah, ini orang Israel dengan orang Filistin rebutan tanah. Nah kalau kita lihat di ayat ke-34 ini memang Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Berarti ini kan tanahnya tanah orang Filistin. Cuma kita nggak tahu ini tanah yang buat rebutan sekarang ini apa yang ditempati Abraham ini. Kalau yang ditempati Abraham jelas ini adalah hak miliknya orang Filistin. Karena Abraham tinggal sebagai orang asing. Ya, tapi sampai sekarang pun yang namanya klaim saling klaim kan pembuktiannya susah. Siapa yang bisa menunjukkan buktinya? Orang masing-masing mengklaim berdasarkan keyakinan agama. Dan Anda menunjukkan Tuhan juga nggak mampu. Ya kan, dari apa yang Anda yakini pun, kalau saya tidak percaya, Anda juga tidak bisa ngapa-ngapa. Begitu juga apa yang saya yakini, jika saya tidak dapat membuktikan pada Anda tidak percaya, saya juga nggak bisa apa-apa. Ya cuman hanya jengkel aja. Kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan pun menjanjikan, Allah menjanjikan kepada Hagar, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Nah ini benar nggak? Kalau kita lihat bahwa keturunan dari Hagar, Ismail ini keturunannya adalah orang Arab. Apakah memang Ismail ini jauh lebih diberkati daripada Ishak? Kalau kita lihat sekarang ini, orang Arab lebih banyak daripada orang Yahudi. Tapi ya sekali lagi teolog itu kan lidahnya luar biasa. Wow Pak, berkatnya nggak cuma beranak cucu yang banyak. Bukan karena penduduknya, tapi kepintarannya Pak begini begitu. Ya, monggo silahkan. Kita hanya melihat dari apa yang dikatakan Tuhan loh. Tuhan itu nggak menjanjikan hikmat segala macam gitu, nggak. Dia omong akan menjadikan bangsa yang besar. Seberapa besar sih Israel ini dibandingkan dengan keturunan dari Hagar? Ismail ini Arab. Ya kita pakai nalar aja. Lantas berkat-berkat ini mana yang jadi kenyataan? Di zaman saya sekarang ini 2020 jelas lebih besar banyak bangsa Arab dibandingkan orang Yahudi. Paling besar lagi adalah orang Cina. Bangsa Cina, bangsa Tiongkok itulah yang paling besar. Jumlahnya sampai miliar. Berapa ratus kali dari jumlah orang Yahudi. Berarti Tuhannya orang Cina jauh lebih memberkati. Kalau kita ngomong cuman beranak cucu. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa cukup sampai di sini dulu yang bisa kita analisa dari apa yang telah ditulis oleh LAI di Kejadian 21. Saya sangat mengharapkan apa yang telah kita kupas bersama, kita analisa ayat per ayat ini, dapat meningkatkan iman Anda kepada Tuhan. Walaupun memang cerita di sini amburadul. Tetapi sedapat mungkin saya mencoba untuk tidak menggoyahkan iman Anda, justru meneguhkan iman Anda.
agar jangan sampai terguncang oleh hal-hal yang memang tidak karuan ini. Apa yang Anda yakini tentang Tuhanmu, yakinilah itu. Alkitab ini hanya satu cerita. Apakah cerita ini kenyataan yang ada yang ditulis? Ataukah tidak? Karena penambahan asumsi dari para teolog, bahkan penulis Alkitab sendiri nantinya, ini yang amburadul. Kita hanya mencoba menganalisa satu persatu. Sama seperti tadi saya sudah memberikan sedikit ulasan mengenai penulisan yang dilakukan oleh LAI menyimpang. Ya, ketika kata main, Ismail main dengan Ishak. Nah, ternyata main itu bukan cuma main bermain, kakak bermain dengan adik tirinya, tidak macam begitu. Tapi main ini adalah mengolok-olok, menghina. Nah, ini menyebalkan bagi Sarah. Kemudian kata menyebalkan Abraham. Hal ini sangat menyebalkan Abraham, itu juga bukan menyebalkan tetapi membuat pedih hati Abraham. Ya, itu disamarkan. Entah mengapa tujuannya saya sendiri juga tidak tahu. Oke, sekian dulu apa yang bisa saya jabarkan. Terima kasih untuk segala perhatian Anda. Shalom.